Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke teman-teman, di video kali ini di sini saya akan bahas mengenai opsi developer di Android 10 versi atau build 4.32. Apa saja sih yang berubah? Tapi sekilas saya lihat teman-teman di opsi developer tersebut itu tidak ada perubahan sama sekali. Tapi apa salahnya kita coba cek ya teman-teman. Untuk apalagi di video sebelumnya juga saya sudah coba tes mengenai mode gaming atau bisa disebut dengan preferensi driver gaming di opsi developer. Itu digabungkan dengan 4 kali MSAA. Apakah di Android build 4.32 ini juga ini masih terdapat preferensi driver game? Itu sangat menguntungkan sekali teman-teman pada saat kita bermain game. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke opsi developer. Nah, seperti biasa teman-teman masuk ke pengaturan, kemudian nanti setelah itu langsung masuk ke sistem ya, di sistem. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya teman-teman. Oke, ke sistem, kemudian itu ada opsi developer. Nah, apabila teman-teman di sini yang masih belum aktif opsi developernya, itu teman-teman nanti bisa langsung mengaktifkannya di tentang ponsel. Di tentang ponsel, kemudian nanti paling bawah cari ya teman-teman, di paling bawah. Oke, di paling bawah itu ada yang namanya nomor versi. Nah, nomor versi ini teman-teman nanti tinggal diklik beberapa kali ya, atau nomor bentukan. Nah, kita klik beberapa kali. Nah, di sini saya sudah tulisannya tidak perlu Anda sudah menjadi developer. Nah, biasanya kalau misalkan yang belum itu nanti akan muncul Anda sudah menjadi developer. Nah, kemudian nanti back kembali langsung ke sistem dan juga nanti di sini sudah aktif teman-teman opsi developer. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke opsi developer. Nah, seperti biasa teman-teman di atas di sini ya, memori, laporan bug, sandi backup tetap terjaga. Oh iya teman-teman, di sini saya akan berikan informasi sedikit mengenai update ya, cara update atau yang mungkin di video pertama saya waktu kemarin itu saya lupa memberitahu. Jadi teman-teman kalau bisa pada saat nanti update firmware, maksudnya mau update firmware itu teman-teman nanti pastikan di opsi developernya itu untuk update sistem ya teman-teman. Di sini update sistemnya itu ini aktif ya teman-teman, di checklist ya. Nah, update sistem otomatis itu di checklist seperti itu. Saya sarankan seperti itu ya, karena saya sendiri juga setiap kali mau update sistem atau update firmware ini selalu saya aktifkan, dan alhamdulillah hasilnya juga bagus teman-teman, jadi nggak ada kendala sama sekali ya, seperti itu. Oke, kemudian juga kita lihat ke bawah di sini untuk kotak scan cepat di sini masih tetap sama ya seperti sebelumnya di Android 4.29, Android 10 4.29. Kemudian kita ke bawah lagi di sini kita lihat terus ke bawah dan kita cari apakah masih ada preferensi driver game. Oke. Di sini preferensi driver game masih ada teman-teman. Jadi aman ya. Aman ketika teman-teman nanti mau coba untuk mode gaming atau bisa disebut pada settingan untuk saat bermain game seperti itu ya teman-teman. Oke. Dan di sini saya harapkan juga teman-teman di update 4.32 ini tanda fiturnya itu kembali ada ya. Jadi tanda fitur ini sebetulnya banyak ada manfaatnya juga, tapi di sini tidak ada sama sekali untuk tanda fitur. Tapi mudah-mudahan nanti di stabil ya, di Android 10 stabilnya udah ada ya teman-teman. Oke, kemudian kita cari ke bawah ini ada ya preferensi driver game. Oke, ini keren ya, ada Call of Duty driver game. Oke, ready. Kemudian juga kita lihat di sini untuk PUBG Mobile ya teman-teman. Kalau misalkan kemarin saya coba itu game apakah langsung menggunakan driver game atau enggak, tapi sebelumnya saya di Android 10 4.29 itu saya sudah setting PUBG ke driver game ya teman-teman. Sebentar kita cari dulu di sini untuk PUBG. Oh iya, ini PUBG Mobile sudah di posisi driver game. Berarti kemarin ini pas saya tes review game PUBG di Android 4.32 itu sudah menggunakan preferensi driver game teman-teman. Cuman untuk 4 kali MSAA itu sepertinya belum saya aktifkan teman-teman. Untuk kemarin pas waktu tes itu kalau misalkan teman-teman aktifkan atau sama aktifkan bareng ya, kombinasi antara preferensi driver game dan juga 4 kali MSAA itu pasti PUBG jauh lebih smooth teman-teman, lebih enak bermainnya. Oke, itu ya, ini preferensi driver game aman ya teman-teman. Kemudian kita ke bawah lagi teman-teman, sini kita lihat
Nah, di sini untuk jaringan layar dan kabel ini seperti biasa. Dan di sini teman-teman untuk nonaktifkan offload hardware Bluetooth ya. Nah, ini nonaktifkan offload hardware Bluetooth. Nah, di 429 kemarin ini otomatis aktif loh teman-teman. Nah, jadi di 429 ini otomatis off. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian kita cari ke bawah. Di sini sih nggak ada yang aneh ya, nggak ada nggak ada yang aneh sih di sini. Jadi untuk kodek Bluetooth seperti itu ya. Ini bisa ada pilihan audio Qualcomm aptX HD, Qualcomm aptX, kemudian yang lainnya di sini ya. Nah, ini sih sebetulnya gimana hardware yang tersambung atau hardware headset handsfree Bluetooth-nya itu gimana? Apakah sudah support Qualcomm aptX atau HD-nya seperti itu. Kalau misalnya sudah support si device-nya itu, di sini kita bisa atur. Oke, kita cari ke bawah lagi. Kita ke bawah di sini untuk animasi skala saya menggunakan 0,05 dan juga untuk lebar layar terkecil di sini teman-teman. Nah, ini lebar layar terkecil di sini 408. Nah, pembahasan mengenai lebar terkecil juga saya sudah bahas di video yang mana itu ya, video sebelum-sebelumnya pokoknya itu, atau bisa teman-teman nanti di sini ya, di link di atas di sini bisa diklik untuk mengenai lebar terkecil atau mengenai navigasi sistem. Itu saya sudah bahas teman-teman. Oke, kemudian di sini untuk ada potongan layar nih ya, ini nggak perlu dirubah-rubah teman-teman seperti itu. Kemudian di sini ya di bagian render yang dipercepat hardware. Oke. Di sini masih ada ya 4 kali MSAA. Betul sekali, di sini berarti kemarin itu 4 kali MSAA-nya di sini belum aktif, teman-teman. Kemudian di sini kita lihat ke bawah. Bluetooth audio USB nonaktif, mode ketat diaktifkan. Rendering HWU profil. Kemudian jaringan simpan. Nah, ini jangan simpan, batas proses background seperti ini ya. Ini juga sudah saya bahas mengenai hal ini. Itu di bagian kalau nggak salah menambah RAM yang kosong dan juga agar aplikasi tidak reload kembali teman-teman ya, itu tidak membuka kembali. Ini saya sudah bahas ini di video-video sebelumnya, bisa dicek ya di video-video saya. Kemudian juga kita lihat ke bawah di sini teman-teman, ini ada prioritas nonaktif adapter, notifikasi adapter, prioritas notification adapter. Nah, ini belum saya coba nih. Untuk ini saya akan coba dulu aktifkan ya di sini. Nanti apa sih perubahannya? Oke, cuman kita lihat lagi nih aplikasi standby. Di sini sudah saya setting sih sebelumnya. Apa saja yang standby, yang rare, working set seperti itu teman-teman di sini ya. Kalau misalkan aplikasi-aplikasi yang memang jarang dipakai, di sini saya suka setting ke rare teman-teman. Ini juga sangat berfungsi sekali teman-teman untuk membatasi aplikasi-aplikasi yang standby ya. Apalagi ini untuk menjaga baterai tetap hemat atau tetap awet. Ini aplikasi standby perlu diedit teman-teman, perlu disetting. Kemudian kita cari ke bawah di sini teman-teman, apakah aktivitas agar ukuran dapat diubah. Buat semua aktivitas dapat diubah ukurannya untuk jendela. Nah, ini sih nggak terlalu penting juga ya. Kemudian juga ada paksa mode desktop teman-teman di sini ya. Ini untuk paksa mode desktop ini biasanya di bagian browser seperti itu teman-teman. Kemudian juga di sini batasi akses SMS dan log panggilan hanya untuk telepon dan pesan default yang memiliki izin SMS. Oke. Pesan gelembung di sini saya sudah coba aktifkan tapi sama sekali nggak ada muncul pesan gelembung teman-teman. Di sini masih seperti biasa ya. Sini, tapi saya akan coba aktifkan bagaimana nanti hasilnya di build 432 ini. Dan di sini teman-teman untuk tema ya, di paling terakhir ini ada tema, warna aksen, orchid, front, default, isi. Nah, ini ada beberapa teman-teman komentar di teman-teman subscribe komentar. Ini kalau misalkan dirubah ya, ini untuk tetap ya untuk Noto Sharif Sultan Pro untuk Nah, untuk bagian tapi saya lebih suka yang default ya teman-teman ini. Nah, untuk bentuk icon juga di sini bisa dirubah. Saya sih biasanya suka teardrop. Nah, jadi ada beberapa teman-teman subscriber bertanya, kok pas waktu HP-nya di restart untuk bentuk ikonnya sih malah kembali ke default. Nah, itu dia teman-teman. Itu di build 429 kemarin itu memang ketika saya coba restart dan diaktifkan lagi jadi ke standar lagi teman-teman. Tapi untuk warna aksen meskipun di restart ataupun gimana ini tetap teman-teman tidak berubah, tidak kembali ke default. Jadi hanya bentuk font dan juga bentuk icon yang berubah seperti itu teman-teman. Oke, di sini saya coba dulu deh seperti itu. Nah, bentuk teardrop itu seperti ini teman-teman untuk icon. Nah, seperti ini. Jadi gitu ya.
ke bawah ya. Seperti ini untuk teardrop. Oke, mungkin itu saja teman-teman mengenai opsi developer di Android 10 versi 4.3.2. Oke, mudah-mudahan ada informasi penting yang bisa dipetik dan bermanfaat bagi teman-teman ya, terutama yang masih penasaran mengenai opsi developer di 4.3.2. Oke, itu saja mungkin teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak dan tetap dukung terus channel ini agar terus berkembang dan maju teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.